Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi kekongruenan bangun datar. Lanjut ya. Nah, inti materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, apa itu kekongruenan? Yang kedua, apa syarat-syarat bangun datar itu kongruen? Yang ketiga, apa manfaat kekongruenan? Dan yang terakhir akan ada latihan. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ya. Jadi gambar berikut adalah gambar nominal uang. Nah, silakan kalian perhatikan di sebelah kiri ada uang 1.000. Ada dua lembar uang 1.000. Di sebelah kanan ada uang nominal 5.000 dan ada uang nominal 2.000. Kalau kalian perhatikan uang kertas yang kalian miliki, kalian tentu terkadang memikirkan kok jumlah uang itu maksudnya nominalnya, ketika nominalnya besar, itu akan memiliki ukuran yang berbeda dengan uang yang nominalnya kecil. Kenapa ya kira-kira? Nah, lanjut ya. Pada saat kalian tadi memperhatikan nominal uang, kalian sebelumnya itu ya belum memahami sebenarnya apa itu kongruen. Nah, untuk membantu kalian memahami apa itu kongruen, coba kalian perhatikan ya lembaran buku yang ada di animasi ini. Nah, lembaran buku di animasi ini itu memiliki ukuran yang sama. Nah, kira-kira apa ya kegunaan kok dalam satu buku itu lembarannya harus sama persis bentuknya dan ukurannya? Ya, kalian pasti berpikir, iya tentu, karena kalau ukurannya tidak sama persis, akan ada dalam satu lembaran buku yang keluar-keluar dari sampulnya, yang tidak rapi, sehingga kelihatan tidak cantik atau tidak estetik ya. Ya, jadi memang harus seperti itu. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya menarik kesimpulan bahwa kongruen itu adalah keadaan dua bangun atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang persis sama. Tentu ini adalah pengertian secara umum ya. Untuk pengertian yang secara geometrinya nanti akan kalian pahami di bagian akhir. Nah, di sebelah kanan ada kekongruenan bangun datar. Dari definisi dari kongruen yang tadi, kita sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulan juga bahwa bangun datar itu kongruen ketika dua bangun datar atau lebih itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, apa sih syarat-syarat bangun datar itu kongruen? Nah, kita perhatikan ya gambar uang berikut. Nah, misalkan kita mengambil dua lembar uang nominal Rp2.000, kemudian kita mengikuti menjiplak modelnya sehingga diperoleh seperti gambar di sampingnya. Uang 5.000, uang 2.000 ini kita buat menjadi segi empat atau persegi panjang yang berwarna hijau dan warna merah atau menyerupai orange. Nah, dari sini kalau kita mengukur dengan tepat, dengan benar, maka akan diperoleh bahwa dua uang 2.000 atau uang yang memiliki nominal yang sama itu memiliki bentuk yang sama. Jadi kita perhatikan sisinya. Kemudian yang kedua memiliki ukuran yang sama. Nah, bagaimana ketika ada kalian menemukan, oh ini Bu ada yang lebih pendek. Nah, berarti kalian perlu memperhatikan kembali apakah betul uang nominal yang sama itu memang keluar edisinya pada saat yang sama. Jangan sampai misalnya uang 2.000-nya itu sudah berganti edisi ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini untuk secara umum bahwa dua bangun datar kongruen itu ketika memiliki bentuk yang sama, kita perhatikan sisinya, kemudian memiliki ukuran yang sama dengan memperhatikan sudutnya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari kekongruenan itu? Perhatikan ya Nah, video ya. contoh pada gambar ini adalah anting-anting. Anting-anting kan diciptakan berpasangan. Jadi kalau antingnya tidak memiliki ukuran yang sama, tentu dia tidak kongruen. Begitu pula dengan ubinnya. Ubin dalam satu dos itu kan dia memiliki ukuran yang sama sehingga kita lebih dipermudah untuk menghitung kebutuhan pada saat membangun rumah. Nah, Lanjut ya. selain dari dua benda yang sebelumnya, ini juga ada
koin dan juga buku. Nah, selain dari koin itu, ini juga ada spidol. Nah, coba kalian bayangkan ya, ketika spidol ini dalam satu kemasan ini ukurannya berbeda, tentu itu tidak akan efektif, tidak akan efisien. Karena apa? Akan kesulitan untuk dikemas. Selain itu, dalam satu dos spidol itu memang diciptakan, dibuat, didesain untuk memiliki ukuran yang sama agar mempermudah konsumen dalam pembeliannya dan juga lebih mudah dalam penyimpanan. Selain itu, eh, bila kalian bertanya misalnya, bagaimana ya Bu kalau misalnya spidol yang ukurannya sama, warnanya beda, tentu ini kan yang menjadi syarat kekongruenan secara umum itu kan dua ya, bentuknya sama, kemudian ukurannya sama. Kalau dari segi geometri itu sudah dipastikan, itu kan harus pasti ukurannya. Nah, kalau dari segi geometri itu, yang menjadi syarat kekongruenan adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Begitu ya. Nah, kalian bisa paham ya. Kemudian kalian juga bisa memperhatikan video berikut. Nah, ketika ada seorang membaca buku, tentu mereka akan fokus ke apa sih isi bacaan itu. Nah, ketika isi dari lembaran buku itu tidak kongruen, tidak sama persis, akan mempengaruhi ya fokus kita. Karena terkadang kita kan tidak terlalu suka kalau ada lipatan buku atau ada lebihan dari pinggir-pinggir buku yang yang mempengaruhi tampilan lah ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk membantu kalian lebih paham lagi, di sini Ibu sudah sediakan video yang Ibu ambil dari YouTube ya. Untuk linknya kalian bisa lihat Misalkan langsung. Pak Beni punya dua pas foto, yaitu pas foto A yang framenya biru sama pas foto B yang framenya merah. Keduanya berukuran sama persis, yaitu 4 cm dikali 6 cm. Ceritanya kita mau cek apakah kedua pas foto ini kongruen. Tadi sudah disebutkan kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bentuk fotonya kan sudah sama, sama-sama persegi panjang. Terus ukurannya juga sama-sama 4 cm dikali 6 cm kan? Berarti kedua pas foto ini kongruen, gitu aja. Nah, simbol untuk kongruen itu kayak gini. Jadi kalau pas foto A kongruen dengan pas foto B, kita bisa simbolkan dengan begini. Bisa dipahami kan? Gimana kalau bentuk pas fotonya kayak gini? Oke, kita lanjut ya. Jadi, nanti kalian bisa mengulang kembali videonya, kemudian untuk membantu pemahaman kalian mengenai apa itu kekongruenan, kalian bisa mengerjakan kuis berikut ya. Silakan di-copy atau diketik kembali linknya, kemudian kalian kerjakan ya. Oke, bila ada pertanyaan, kalian bisa anak-anakku bisa menghubungi Ibu melalui WA ataupun melalui Telegram, kita akan diskusi ya. Semoga materi kita bermanfaat hari ini, dapat dipahami dengan baik. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.